Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Nah, teman-teman, tema kali ini yang ingin kita bahas yakni tentang murai batu dilarang lomba. Dalam artian seharusnya murai batu seperti ini itu jangan dilombakan terlebih dahulu, karena kalau dilombakan nantinya malah akan kondangan atau sia-sia. Karena untuk merawat murai batu sebaiknya juga harus benar-benar disiapkan sebelum kita berangkat mengonteskan itu burung agar berprestasi tentunya. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Check it out. Nah, untuk daftar murai yang tidak boleh dilombakan atau dilarang dilombakan untuk tema kali ini, ya, karena kalau dilombakan nanti malah akan memperburuk keadaan, satu keadaan kantong kita, terus kepercayaan kita kepada burung murai batu juga nanti akan luntur. Terus ada yang namanya dari murai batunya itu sendiri, kalau keadaannya yang belum on fire ya, masih pengondisian, tapi kita paksa untuk lomba, maka nanti hasilnya juga akan mengecewakan. Kalau kita sudah kecewa dengan burung murai batu yang kita rawat tapi dia tidak bisa menghasilkan secara maksimal, untuk sebagian teman-teman kita itu chemistry-nya malah akan semakin jauh. Padahal untuk merawat burung murai batu itu penting sekali kita ketika kita memiliki chemistry, dalam artian ikatan batin dengan pemilik dengan si burungnya, maka dalam perawatan itu akan lebih mudah. Lain cerita ketika kita hambar dalam merawat burung murai batu yang hanya menerka-nerka dan meraba-raba, itu akan kesusahan sekali dalam mencari set harian, set lomba ya. Itu akan sangat memperburuk keadaan. Gimana caranya kita bisa menciptakan murai batu yang mampu menekan lawan ya? Bagaimana agar kerjanya itu tuntas? Gimana ketika buka kerodong, dicantelkan di gantangan, dia akan langsung mengintimidasi lawan. Ya, menganggap teritorial wilayah area sekitar dia adalah milik dia. Ketika murai batu memiliki mental yang bagus, karakternya sudah dipegang pemiliknya, waduh ya, itu akan enak sekali. Lain cerita ketika sang pemilik tidak bisa melihat karakternya, maka akan susah sekali. Apalagi burung sebagus apapun di A, ya di B nggak kepegang karakternya, akan susah untuk prestasi. Seandainya prestasi itu memang benar-benar hoki, bukan karena persiapan. Ya, karena memang benar-benar dikasih hoki, lantas dia bisa prestasi. Tapi kalau yang sifatnya hanya hoki ya, tanpa ada ikatan batin tadi, untuk stabil itu susah. Untuk konsisten dalam prestasi itu berat ya. Masa hoki terus ya kan. Biasanya ya hoki itu bonus lah ya kan. Pertama kita harus memiliki yang namanya murai batu memang terhadrogen yang bagus ya. Terus yang kedua rawatan yang bagus. Rawatan yang bagus didapatkan dengan pemilik sudah mengenal karakter dari murai batunya. Karakternya apa, bagaimana, mintanya apa, terus pengondisiannya seperti apa, seperti itulah. Perlu dicatat ya, karakter burung A dan burung B itu berbeda. Jadi untuk perawatannya tidak boleh sama. Itu poin pentingnya karena murai batu itu sangat sekali dinamis. Tapi tidak serta-merta hanya mengandalkan mengenal karakter saja cukup, tidak. Akan percuma kalau terahnya buruk, terahnya kurang bagus ya. Lantas murai batu seperti apa yang dilarang dilombakan? Dalam artian pemilik yang mengenal karakternya. Murai batu yang dilarang dilombakan adalah ketika murai batunya gacor di rumah ya. Ketika di rumah murai batunya sudah berkuar-kuar, lebih baik jangan dilombakan. Nanti akan membuang-buang waktu, tenaga, pikiran, dan tadi mengurangi rasa chemistry ikatan batin kita dengan murai batu kita. Percayalah sama saya, kalau murai batunya selalu prestasi, selalu memenangkan di setiap lomba dan event,
maka ikatan chemistry tadi akan menebal, menebal, menebal dan menguat terus. Itulah ya. Tapi kalau kita lombakan gagal dan belum prestasi, maka dia akan berkurang juga antara ikatan chemistry-nya itu. Mungkin konten seperti ini belum ada di konten yang lain, tapi percayalah ikatan yang seperti ini itu hanya bisa dilakukan atau dirasakan oleh mereka yang benar-benar memahami dari murai batu itu sendiri. Jadi untuk melombakan burung murai batu tidak sekedar hanya membawa burung terus dilombakan, tidak semudah itu. Untuk melombakan burung murai batu juga tidak semudah memberi pakan, memberi minum, jemur, mandi, kerodong, umbar, tidak ya, tidak seperti itu. Akan tetapi ada ikatan-ikatan yang tidak terlihat yang hanya bisa dirasakan. Perlu dicatat, tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Saya kira untuk teman-teman yang sudah paham betul dengan karakter burung murai batunya pasti tersenyum ketika mendengarkan konten saya ini, senyum-senyum sendiri dan mengangguk-anggukkan kepala karena hanya dia yang bisa merasakan bahwa prestasi itu menyenangkan. Nah, itu ya. Bahkan dia rela untuk tidak ke tempat lomba hanya sekedar paham karena burungnya itu belum siap. Burungnya belum siap, dia tidak akan pernah berangkat ke lomba karena dia tahu bahwa melombakan burung murai batu yang belum siap adalah menyiksa. Nah, itu perlu dicatat ya, perlu digarisbawahi. Lantas murai batu seperti apa lagi yang tidak boleh dilombakan? Kotoran encer ya, kotoran encer, berak kapur dan bau menyengat. Nah, ini jangan sesekali ketika kotoran murai batu kita encer, berak kapur ya, yang putih ya, tidak ada ampasnya, terus baunya menyengat, jangan sesekali melombakan ya. Jangan melombakan. Itu tandanya murai batu kita sedang kondisi tidak baik-baik saja. Dalam pencernaannya itu dia butuh asupan yang halus-halus, bisa dikasih keroto, perut jangkrik ya. Coba diterapi dulu sampai benar-benar kotoran tadi sekel-sekel dalam artian kering dan keras. Nah, itu perlu dicatat ya teman-teman ya. Terus murai batu apa lagi yang dilarang untuk dilombakan? Nah, ini perlu dicatat juga. Murai batu yang baru di track. Murai batu baru di track, entah itu jedanya setengah bulan, 1 minggu, lebih baik jangan dilombakan. Kalau kita mengikuti metode Menpack tentang 1 sampai 5 ada mental, nutrisi, perawatan, ego ya, atau ambisi serta ada karakter, maka sebaiknya tunggu 1 bulan. Kalau seumpama tanggal 30 teman-teman baru mengetrek burung murai batunya, lebih baik 30 depan itu baru mulai bisa dicoba untuk dilombakan ya, tapi jangan berharap murai batu yang sering dilombakan untuk prestasi. Perlu dicatat lagi, teman-teman perlu memahami karakternya ya. Kalau sudah mengenal karakternya itu enak ya. Oh enak, untuk perawatannya pun tidak merasa terbebani dan terberat serta tidak menerka-nerka lagi karena dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu yang perlu digarisbawahi lagi. Terus murai batu bocor di bawah, teman-teman. Ketika kita membawakan murai batu ke lapangan lantas dia di bawah ya, dalam artian sebelum digantangan itu sudah kuar-kuar mengeluarkan materi, sebaiknya mending nggak usah belikan tiket ya. Karena nanti saat digantang atau dilombakan di tiang besi nanti, itu murai batu pasti akan cenderung hanya pasang badan. Kalau teman-teman tidak percaya, coba buktikan ya, nanti kalau murai batunya di bawah terlalu berisik kuar-kuar ya, dalam artian bunyi terus ya, nggak ada jeda. Nah, ini sebaiknya tidak usah dilombakan karena nanti takutnya murai batu teman-teman malah tidak kondisi ya, malah hanya pasang badan, malah hanya membuang-buang waktu tadi, tenaga, pikiran, terus yang paling berat adalah waktu dan chemistry. Itu kalau kita mempercayakan pada burung murai batu kita, ikatannya semakin kuat, itu susah ya. Jangan sampai naiknya susah malah kita kurangin. Kiranya cukup ya teman-teman, nanti kita sambung lagi di lain hal, apa saja yang tidak boleh dilombakan. Terima kasih ya. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya.
Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.